Om Swastiastu Semeton Titiang Ikoma Kestiawan saking Provinsi Bali. Hari ini adalah Rainan Purnama, di mana setiap umat Hindu di Bali akan melakukan persembahyangan. Namun sebelum itu, yuk temani Titiang untuk ikut membeli canang terlebih dahulu. Swastiastu Bu, yang numbah canang siki Bu nggih. Nggih. Semua Bu. Lanjut, untuk mempersiapkan pakaian untuk persembahyangan ada kamben, ada kampo atau saput, kemudian ada strapless dan ini opsional, kemudian ada selendang, ada baju, dan yang terakhir adalah udang. Pertama-tama kita buat kamben terlebih dahulu dengan melingkarkan kamben dari kiri ke kanan atau melawan arah jarum jam karena merupakan pemegang dharma. Tinggi kamben untuk putra kira-kira sejengkal dari telapak kaki karena putra sebagai penanggung jawab dharma harus melangkah dengan panjang, tetapi juga harus tetap melihat tempat yang dituju adalah dharma. Kemudian membuat lenanjipan dengan ujung yang lancip sebagai simbol penghormatan terhadap Ibu Pertiwi. Langkah selanjutnya adalah buat kampo atau saput, di mana hal ini digunakan sebagai simbolisasi bentuk pengendalian dari nafsu. Seperti halnya dengan menggunakan kamben, menggunakan saput juga melingkar berlawanan arah jarum jam. Tinggi saputan yaitu kira-kira 1 jengkal dari ujung kamben. Selanjutnya, untuk mempertahankan posisi kamben dan kampo agar tidak mudah terlepas, kita dapat menggunakan strapless, sehingga untuk penggunaan strapless ini merupakan opsional, bisa digunakan bisa juga tidak. Setelah pemakaian kamben dan saputan, dilanjutkan dengan menggunakan selendang yang bermakna kita sudah mengendalikan hal-hal buruk. Ikatan selendang berada di sisi kanan. Penggunaan selendang diikat menggunakan simpul hidup di sebelah kanan sebagai simbol pengendalian emosi dan persaudaraan. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan baju dengan syarat bersih, rapi, dan sopan. Hal tersebut merupakan bentuk simbolisasi menutup ego dan kesombongan pada diri manusia. Pastikan selendang yang kita gunakan harus terlihat sedikit saat menggunakan baju, agar kita pada saat kondisi apapun siap memegang teguh nilai dharma. Selanjutnya, di bagian kepala yang kerap diistilahkan sebagai Prabu adalah tempat bersemayamnya para dewa, akal pikiran, serta awal dari semua perbuatan yang diberkati oleh Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Udeng juga sebagai simbol untuk memusatkan pikiran yang merupakan sumber penggerak panca indera. Karena itu, udeng harusnya diikat dengan kedua ujung simpul atau ujungnya selalu mengarah ke atas. Kita langsung menuju ke pura di mana kita akan melakukan persembahyangan. Kita persiapkan sarana persembahyangan kita yang terdiri dari canang, kemudian juga ada dupa yang tak lupa kita nyalakan dengan menggunakan api.
Setelah sarana persembahyaan kita sudah siap, maka kita dapat mulai mengunggahkan atau mempersembahkan sarana kita yang berupa canang, dupa dan juga tirta di setiap pelinggi. Nah, perlu sobat inspirasi ketahui bahwa sembahyang terdiri dari dua kata, yaitu sembah yang berarti sujud, Sanghyang yaitu dihormati atau dimuliakan dan disucikan, sebagai objek pemujaan yaitu ide Sanghyang Widiwasa. Sehingga sembahyang artinya menghormati atau takluk serta memohon kepada ide Sanghyang Widiwasa atau manifestasinya, termasuk menyerahkan diri serta menghubungkan diri kepada Sanghyang Pencipta. Di dalam persembahyangan, para umat Hindu menggunakan media berupa benda seperti sarana sembahyang, ucapan suci atau mantra dan doa, serta sikap diri dan sikap batin. Persembahyangan dalam bahasa sehari-hari di Bali sering disebut dengan muspe, bakti, dan juga maturan. Muspe karena lazimnya persembahyangan menggunakan sarana bunga atau puspa, baik dalam bentuk canang ataupun bentuk wangen. Disebut mebakti karena persembahyangan juga sebagai wujud rasa bakti atau hormat setulus-tulusnya dengan mencakupkan kedua belah tangan sebagai penyerahan diri secara tulus ikhlas tanpa pamrih ke ide Sanghyang Widiwasa. Kemudian disebut maturan karena ketika persembahyangan, penyampaian persembahan dengan cara menghaturkan apa saja sesuai kemampuan secara tulus ikhlas ke hadapan ide Sanghyang Widiwasa. Pada intinya, semua itu harus dilakukan secara tulus ikhlas, didasari atas hati yang suci dan penuh keyakinan akan kebesaran dan kemahakuasaan ide Sanghyang Widiwasa. Setelah melakukan panca sembah, selanjutnya tirta yang sebelumnya diambil kemudian diketiskan di setiap pelinggi yang tadi sudah kita haturkan dengan menggunakan canang dan juga dupa. Tak lupa sebelum meninggalkan pura, kita berpamitan dengan ngaturang para pesanti. Nah, bagaimana sobat inspirasi? Seru bukan? Sekian video dari saya, sampai jumpa.